warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Muhammad Rizky dalam program Tabalong Dialog, di mana di edisi kali ini kita akan mengupas tentang sebuah kompetisi yang sudah bergulir dan kompetisi ini cukup bergengsi. Itu kompetisi yang bernama Tabalong Youth Video Competition 2017, di mana ini diselenggarakan dan merupakan inisiasi dari Bengkel Ide Production. Dan saat ini tepat di samping saya sudah ada dua orang yang akan saya ajak berbincang-bincang terkait dengan perlombaan Tabalong Youth Video Competition 2017. Yang saat ini di sebelah saya sudah ada Mas Budiman, ya, selaku ketua dari komunitas Bengkel Ide. Betul. Selamat datang Mas di acara Tabalong Dialog. Kemudian ada Pak Firman Yusi. Selamat datang Pak Firman Yusi sebagai perwakilan dari juri ya di video di Tabalong Youth Video Competition 2017. Baik, langsung saja. Mungkin sebelumnya nih masyarakat masih banyak yang belum tahu ya. Ada komunitas namanya Bengkel Ide. Nah, ini komunitas yang seperti apa sebenarnya? Baik, terima kasih. Sebenarnya Bengkel Ide ini sudah lama terbentuk. Ini inisiasi dari kawan-kawan dari Perkumpulan Pusaka ketika itu yang melaksanakan Tabalong Ethnic Festival. Nah, di Tabalong Ethnic Festival ini ada kegiatan festival film pendek. Nah, yang mengelola kegiatan ini sebenarnya adalah Bengkel Ide Production. Nah, di Bengkel Ide Production ini terkumpul kawan-kawan yang mempunyai minat dan bakat di dokumentasi, khususnya misalnya fotografi dan videografi. Nah, kebetulan juga kawan-kawan di Bengkel Ide Production ini sudah mempunyai pengetahuan masing-masing lah bahasanya. Mereka sudah punya bekal masing-masing tentang keilmuan fotografi dan videografi. Kami di sini hanya sebagai perpanjangan tangan untuk mengkoordinir kawan-kawan itu. Nah, puncaknya itu kemarin izin diceritakan sedikit. Oh iya, silakan. Kemarin waktu tahun 2017 juga kami kebetulan mendapatkan penghargaan Jamang Anggang dari lomba South Kalimantan Tourism Video Competition 2017. Acara ini kami mendapat penghargaan Jamang Anggang dengan kategori video paling edukatif dan informatif. Kami waktu itu mengangkat video tentang warisan tersembunyi Dayak Deya. Dari situ kami mendapatkan pengetahuan lah bahasanya, pengalaman bahwa ternyata kesempatan itu ternyata bisa dimiliki kawan-kawan yang posisinya ya terbilang jauh dari ibu kota Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin. Kita berada di bagian utara paling ujung berbatasan dengan dua provinsi lainnya, tapi ternyata kesempatan itu bisa kami dapatkan asalkan solid tim, habis itu ide yang menarik dan unik, dan itu sangat banyak di Kabupaten Tabalong. Singkat kata, kami mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah. Kami akhirnya berpikir kawan-kawan di dalam komunitas Bengkel Ide ini, kenapa ini tidak kita tularkan semangat ini kepada kawan-kawan yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, berawal dari situlah kami akhirnya berinisiatif melaksanakan kegiatan Tabalong Youth Video Competition 2017. Yang tentunya ini khusus untuk pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Tabalong. Oke, bisa diceritakan sedikit tentang apa saja kemarin-kemarin kriteria dan kategori dari yang ingin ikut serta di video Tabalong Youth Video Competition 2017 itu? Ya, Tabalong Youth Video Competition 2017 ini sementara waktu ini kami khususkan untuk pelajar dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Tabalong. Objek yang diangkat pun berdasarkan tema yang kami angkat adalah sekitar kita, maka sekitar kita yang kami maksud adalah sekitar Kabupaten Tabalong. Karena kami merasa masih banyak potensi-potensi yang bisa menjadi ide unik dan menarik. Nah, makanya penilaian yang kami arahkan untuk dinilai dalam lomba kali ini tidak berdasarkan teknik pengemasan, tapi berdasarkan fokus kontennya kawan-kawan menggarap video ini, impact sosial dari video ini, habis itu ada juga kreativitas dan originalitas video ini. Maksudnya video ini tidak diambil dari footage video milik orang lain, tapi benar-benar mereka yang menggarapnya. Karena di syarat ketentuan itu kami tidak membatasi video ini digarap menggunakan kamera canggih.
tapi justru boleh menggunakan kamera handphone yang kualitasnya kami minimalkan sampai 480. Kalau sekarang kalau kita lihat teknologi HP hari ini itu sudah 720 atau kualitasnya HD ya. Nah ini mudah-mudahan ini tidak membatasi kreativitas kawan-kawan untuk menggarap sebuah video. Oke, jadi memang ini yang dituntut adalah pertama originalitas tadi ya. Betul. Jadi misalnya sebisa mungkin video itu memang hasil garapan sendiri, bukan Betul. kayak kita ngambil dari orang terus dikasih sumber dan lain-lain, tapi memang video sendiri ya. Betul. Dan yang kedua, tidak peduli seperti dari apapun ngambilnya, pakai kamera jenis apa gitu ya. Yang penting kontennya atau isinya gitu ya. Betul sekali. Oke, ini menarik sekali. Mungkin kita bisa beralih sebentar ya ke Dewan Juri. Pak, bagaimana Pak Firman menilai dulu dari kontestan yang ikut di perlombaan yang hasilnya yang Bapak lihat gitu? Terima kasih. Dari 30 ya, 30 peserta atau video yang masuk ke kita tim juri, saya melihat sebuah harapan terang nih untuk apa namanya, untuk bidang per videoan di Tabalong, karena secara gagasan, secara ini teman-teman sudah dapat, kawan-kawan peserta itu sudah dapat lah gagasan-gagasan yang menarik, konten yang mereka anggap pantas untuk dipublikasikan. Ini memang sudah ada ini. Hanya saja mungkin ya yang namanya juga kita kompetisi pertama barangkali di Tabalong, kompetisi perdana di Tabalong ya. untuk yang dari komunitas. Mungkin masih banyak kelemahan-kelemahan yang kita temui di masing-masing hasil produksinya. Tapi saya kira ini tempat belajar gitu. Saya sering berujar dengan teman-teman bahwa kompetisi itu sebenarnya hanya tempat kita mengukur saja sudah sampai mana kita kemampuan kita. Menang dan kalah itu hanya bonus saja, selebihnya adalah mengukur kemampuan gitu. Nah, saya melihat masih ada banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan mungkin yang masih terlewatkan. Bahasa saya itu sedikit aja di style udah bagus lah, sudah ini secara ide sudah keren-keren. Oke, kalau dari penilaiannya Dewan Juri seperti apa Pak menilainya? Sebenarnya Dewan Juri ada 3 orang ya, menilai secara terpisah. Ada 1 orang juri yang menilai secara khusus tentang kreativitas dan originalitasnya. Kemudian saya sendiri di impact sosial terhadap masyarakat. Kemudian yang satu lagi terkait dengan fokus kontennya. Jadi 3 juri ini menilai secara terpisah kebetulan. Jadi masing-masing melakukan penilaian sesuai dengan aspeknya sendiri-sendiri. Nah, kebetulan hari ini juri yang lain tidak bisa berhadir, cuma saya yang bisa berhadir itu. Jadi kita melihat masing-masing pada fokus masing-masing itu. Ya baik. Lalu Pak, dari pemilihan video-video itu kan terpilih ada 5 terbaik ya. Nah ini gimana Pak, kerumitan dalam memilih, itu tadi ada berapa tadi kalau boleh tahu? Ada 30 video. 30? Yang masuk ke panitia pelaksana ada 36. Tapi yang konfirmasi ke panitia pelaksana bahwa mereka telah mengupload video mereka di YouTube itu hanya 30 orang. 30. Jadi yang 6 itu mengupload saja videonya, tapi tidak mengirimkan konfirmasi bahwa mereka telah mengupload video itu. Jadi kami anggap mereka sekedar mengupload kayak orang biasa kan, akhirnya tidak mendaftar untuk mengikuti lomba. Akhirnya 30 aja yang masuk untuk dinilai dari juri. Oke, baiklah, 30 video. Gimana Pak? Kerumitan dalam mencari 5 yang terbaik. Saya harus menyelesaikan nonton video 30 itu padahal durasinya hanya 3 menit ya. Maksimal hanya 3 menit satu video. Tapi saya harus menyelesaikan menontonnya dalam waktu 2 hari. Karena kalau kita tonton sambung menyambung itu kita sempat miss yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita harus nonton perlahan satu persatu. Ada beberapa yang diulang, terutama kaitannya dengan detail-detailnya. Dan itu ternyata juga butuh waktu yang tidak ini. Sampai-sampai panitia harusnya harus memundur waktu pengumuman gitu. Karena beberapa termasuk saya sendiri itu terlambat menyetorkan hasil penilaian. Karena sekali lagi kami harus 30 itu tidak sedikit ya. 30 video itu tidak sedikit ketika kita memutar. Kontennya ada beberapa yang temanya serupa gitu. Sehingga kemudian kita harus putar-putar berulang-ulang lagi. Oke, baik Pak. Sebagai Dewan Juri yang menilai impact ke masyarakat gitu tadi atau ke lingkungan tadi, seperti apa penilaian Bapak dari hasil video yang sudah ada? Sebagian besar lupa dengan detail ya. Sebagian besar lupa dengan detail. Ada beberapa catatan saya yang kaitannya dengan video-video peserta misalnya. Ada video yang informasinya tidak tepat. Jadi informasi yang disajikan di dalam video itu tidak tepat dan tidak akurat. Ini tentu impact-nya nanti akan cukup
tidak sebagaimana yang kita harapkan. Ini sebut saja contoh misalnya, saya masih ingat itu di tempat kita disebut ada budidaya ikan tongkol. Itu saya kira hal yang tidak ada di lokasi di mana dia mengambil video itu. Jadi saya kaget juga kok di Tabalong ada budidaya ikan tongkol. Ya. Ada budidaya ikan mas, ikan nila, ikan gabus, dan salah satunya kemudian disebut ikan tongkol. Ini kan tidak akurat. Khawatirnya ketika ini dipublikasikan misalnya, maka impact-nya orang datang ke tempat itu nyari ikan tongkol kan. Sementara tidak akan ditemui ada ikan tongkol di situ. Ini satu yang saya kira ini impact-nya yang kurang diperhatikan oleh peserta. Kemudian ada juga yang misalnya mempromosikan wisata, tapi kemudian makanan yang di-shoot itu sedang dihinggapi lalat. Ada banyak lalat yang mampir di makanan itu. Saya kira ini soal detail ya. Kalau saya lihat promosi wisata yang ada makanan yang dikerubuti lalat, saya kira saya tidak akan datang ke tempat wisata macam itu. Nah, detail-detail macam itu masih kurang diperhatikan oleh peserta. Dan itu sebenarnya hal yang sangat penting sekali, karena sekali lagi imbasnya bisa jadi seperti yang ada lalat itu, bisa jadi image yang terbangun, oh Tabalong itu tempat wisata yang jorok, makanannya saja dikerubuti lalat, ini image yang terbangun akhirnya, meskipun tujuannya baik gitu. Ya baik Pak Firman, kita akan beralih lagi, sebentar kita kembali. Saya ingin menanyakan lagi nih, masih terkait dengan, tadi kan sudah disebutkan 30 orang ya. Itu sebenarnya sudah memenuhi ekspektasi atau kurang atau lebih gitu? Gimana para peserta yang ikut? Jadi kalau dengan jumlah 36 ya, 30 seharusnya masuk, ini sangat-sangat di luar ekspektasi kita. Kenapa kami bilang ini sangat di luar ekspektasi kita? Karena awalnya, ini pembicaraan dengan Bang Firman, ini sebenarnya kami menargetkan itu eventnya hanya event kecil gitu loh. Maksudnya event kecil ini, ya ini lomba loh, untuk meningkatkan semangat kawan-kawan bikin video gitu aja sebenarnya tujuannya. Tapi kami tidak mengira bahwa kami membuka dari 16 Oktober sampai 16 November. Di 16 Oktober sampai 30 Oktober peserta belum begitu banyak, paling hanya sekitar 2-3 orang yang mengupload videonya. Ya kami berharap ya tidak terlalu, karena harapan kami tidak terlalu besar, ya wajar-wajar saja kalau misalnya peserta hanya 3 orang yang mengupload nih. Tahu-tahu H-7 itu peserta yang masuk ternyata mulai meningkat. Dari 3 tadi jadi 10 jadi 15 jadi 20 jadi 30. Wah, ini bahkan kawan-kawan yang di bagian verifikasi pendaftaran yang menyeleksi tentang syarat dan ketentuan itu kan, lolos atau tidaknya di seleksi administrasi, sampai kewalahan, sampai harus malam hari pun mereka harus begadang untuk melihat ada peserta tidak yang masuk, ada pemberitahuan di email panitia atau tidak yang masuk ke meja panitia itu untuk diseleksi administrasi. Ternyata sampai hari H itu, sampai hari terakhir penutup pendaftaran, sampai jam 11 malam pun masih ada sekitar 3 peserta yang masuk ke email panitia. Ini ternyata, wah, kami berbicara dengan Dewan Juri hanya sekedar, Bang, gimana kalau nanti diberi kesempatan untuk Dewan Juri? Bisa katanya kan, ekspektasi kita bisanya itu kan paling ada sekitar 10 video yang akan dinilai. Itu paling banyak 15. Ternyata 30 video ini terpaksa harus kami serahkan ke Dewan Juri. Makanya tadi Dewan Juri harus menilai selama 2 hari itu kan. Tadi takutnya kalau ada miss misalnya, detail-detailnya juga harus diperhatikan. Ya, ini sangat-sangat di luar ekspektasi kita, bahwa antusias dan apresiasi kawan-kawan terhadap lomba ini luar biasa. Kami berharap tidak hanya lomba ini kawan-kawan berkarya, mengukur tingkat kemampuan mereka, tapi juga di luar dari ini pun mereka tetap berkarya gitu. Oke, baik, dari 30 orang itu kan artinya udah melebihi ekspektasi ya. Betul. Gimana kemarin promosinya? Datang ke sekolah mungkin atau gimana gitu, sehingga sampai bisa seperti itu gitu. Gini ya, karena ekspektasi kita tidak terlalu besar ya. Dari situ, tapi kami tetap berusaha untuk proses ini tetap kami jalani. Kami tetap berupaya untuk mensosialisasikan ini kepada peserta. Masalah ikut atau tidaknya mereka, yang penting mereka tahu bahwa ada komunitas Bengkel Ide yang paling tidak kami bisa menjembatani karya-karya kawan-kawan. Kami yang penting sosialisasi dulu, urusan ikut atau tidaknya tidak masalah. Maka bagian dari proses itu kami promosikan lewat media sosial Instagram, Facebook, dan juga ada sosialisasi ke beberapa sekolah, bahkan
ada salah seorang Kapolsek, itu Kapolsek Pugaan, yang melihat di WA story kita langsung merespon, beri kesempatan kami yang di daerah selatan Kabupaten Tabalong untuk disosialisasikan tentang kompetisi lomba ini. Urusan ikut atau tidaknya itu terserah. Akhirnya bisa aja kata kita kan, silahkan Bapak fasilitasi, coba minta tolong komunikasikan ini dengan pihak sekolah agar bisa kami datangi. Akhirnya dikomunikasikan. Hari ini, besoknya sudah sosialisasi ke sekolah di SMKN 1 Pugaan dan MAN 3 Tabalong di Pugaan itu. Ini di luar ekspektasi kita juga, akhirnya ada ya tadi energi positif juga datang, energi positif juga yang datang dengan kita. Kita sudah sosialisasi di Tanjung, di daerah seputaran kota, karena ekspektasi kita yang biasa menggarap-garap ini kan kawan-kawan di daerah perkotaan. Akhirnya karena ada respon dari wilayah selatan, akhirnya itu tadi kita difasilitasi untuk sosialisasi ke sana, dan respon mereka luar biasa. Walaupun memang ada hanya 1 sampai 2 orang saja yang mengikuti lomba itu, tapi ini kan akhirnya menambah kita semangat untuk mempromosikan ini. Jadi tidak hanya di sekolah, juga ada di media-media sosial, media-media promosi kita. Oke, baik Mas, ini menarik sekali ya Mas Budi dan Pak Firman. Tapi kita mungkin setelah jeda pariwara berikut masih kita lanjutkan lagi ya. Siap. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara berikut akan kita lanjutkan lagi dialog kita di Tabalong Dialog. Tetaplah bersama kami dalam Tabalong Dialog.